Selamat malam buat kita semuanya. Selamat malam. Puji Tuhan. Ya, ada saudara kita juga mengikuti dari tempat bekerja dari kantor ini. Ya, puji Tuhan. Luar biasa semangatnya semuanya. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Sangat berterima kasih untuk kita bisa kembali melaksanakan pertemuan kita di Kamis Ministry. Ya, puji Tuhan, karena 1-2 kali oleh karena ada halangan tertentu, antara lain karena kondisi kurang sempurna dalam kesehatan saya. Tapi Tuhan sudah menyembuhkan. Puji Tuhan, kita semuanya diberkati oleh Tuhan Yesus. Amin, puji Tuhan ya. Baik ya, saudara-saudaraku, terima kasih. Kita akan langsung saja masuk pada pemberitaan firman Tuhan. Dan untuk itu mari kita tundukkan hati kita semua ya. Oke, mari kita berdoa. Ya. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan kami, Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, yang terus dengan penuh kasih setiamu Kau curahkan ya Tuhan dalam kehidupan kami segala apa yang kami perlukan, apa yang kami butuhkan. Terima kasih atas pemeliharaan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Dan terima kasih untuk pertemuan kami di malam hari ini Tuhan. Beserta dengan semua orang-orang percayamu. Kami berterima kasih Tuhan atas berkat-berkat yang tercurah dalam hidup kami dan pemeliharaan kasih-Mu yang sempurna. Terima kasih Bapa di dalam surga. Tidak lupa kami Tuhan mendoakan hamba-Mu Bapak Pendeta Joksen Pardosi yang saat ini Tuhan sedang membantu karena pada saat ini Tuhan sedang dalam keadaan berduka saudaranya yang baru saja kami mendengar meninggal dunia. Dan kami doakan ya Bapak, Engkau yang menolong, memberikan penghiburan buat keluarga yang ditinggalkan. Tuhan berkati supaya mereka tetap mengetahui dengan baik bahwa segala yang terbaik dari Tuhan Engkau telah sediakan bagi keluarga yang ditinggalkan. Dan biar mereka tetap percaya kepada firman Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami bersyukur, kami berterima kasih atas kebaikan-Mu, firman-Mu yang terus memperlengkapi hidup kami. Terima kasih. Kami bersyukur ya Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, selamat malam semuanya. Sekali lagi yang baru bergabung Bapak Jo, ya Bapak Sitampan. Ya, bersyukur malam hari ini kita bisa bersama-sama lagi dalam ibadah Kamis Ministry kita. Ya, puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, juga yang mengikuti live streaming Facebook, Tuhan memberkati semuanya ya. Ya, Tuhan memberkati Bapak Ibu semuanya. Dan biarlah ya, pemaparan firman Tuhan sebentar ini dapat menguatkan kita semua lebih semangat lagi. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya sudah menyampaikan melalui pengumuman kita, ya, topik yang kita bahas pada malam hari ini adalah mengenai 4 tipe manusia dalam Alkitab. Ya, jadi ini Bapak Ibu Saudara tidak terkait dengan unsur ilmu pengetahuan yang lain seperti penemuan-penemuan filsafat atau psikologi dan sebagainya, tapi kita murni melihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan.
bahwa Paulus menyebutkan ada 4 setidaknya tipikal daripada tipe manusia yang menjadi perhatian kita, di mana Bapak Ibu Saudara kita ini harus mengenali ya bagaimana kita bergerak di dalam kehidupan kasih karunia yang Tuhan percayakan pada kita, supaya kita ya Bapak Ibu Saudara terus mengalami kemajuan di dalam mengikuti ya panggilan kudus yang Tuhan sudah karuniakan kepada kita sebagai jalan hidup kita yang terbaik, dan tidak ada yang lain lagi yang lebih dari itu ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi nanti tentunya kita diharapkan untuk lebih menyikapi lagi ya bagaimana kita mengambil keputusan di dalam setiap langkah yang kita buat ya, untuk bisa lebih maju lagi bergerak di dalam kerinduan kita bersama untuk mengetahui lebih jauh lagi bagaimana Tuhan memanggil hidup kita untuk dipakai ya di dalam pekerjaan Tuhan yang lebih lagi ya. Amin, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, untuk itu langsung saja saya akan mengajak kita untuk membuka dari 1 Korintus pasal 3 ya, 1 Korintus pasal 3 ya. Ya, di sini Rasul Paulus membukakan rahasia tentang 4 macam tipikal daripada manusia ya, dan di 4 tipikal ini kita tentunya sedang berjalan atau sedang dalam proses ya. Salah satu di mana kita sekarang sudah di tahap mana kita sudah tiba, maka Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita terus maju sesuai dengan harapan supaya kita ini semua ya sebagai orang-orang percaya bisa dipakai oleh Tuhan untuk lebih lagi dalam membangun pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kita. Oke? Ya, kita baca dari ayat 1 Bapak Ibu Saudara, 1 Korintus pasal 3. Saya baca, dan aku, ini Paulus tentunya, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani. Jadi di sini kita temukan satu ya, tapi urutannya nanti manusia rohani ini yang akan kita bahas yang paling terakhir, yang nomor 4 ya. Ya, di urutan yang keempat. Tapi di sini disebutkan ya, karena ini adalah merupakan dambaan kerinduan. Jadi Paulus katakan, saudara-saudara, pada waktu itu ya, aku tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Nah, ini Paulus sudah berbicara di dalam lingkup orang percaya ya. Nah, sebelumnya kita akan lihat dulu bahwa tipe manusia yang pertama adalah disebutkan sebelumnya di pasal 2 ya, 1 Korintus pasal 2 ini, yaitu manusia duniawi. Itu yang pertama ya, manusia duniawi atau yang disebut dengan carnal man ya, dalam terjemahan Alkitab berbahasa Inggris, Alkitab King James Version ya. Jadi 1 Korintus pasal 2, kita lihat dulu di ayatnya yang ke-14. Ayatnya yang ke-14 ya. Kita mulai dari sini. 1 Korintus pasal 2 ayatnya yang ke-14 dikatakan di situ, tetapi manusia duniawi
Ya, manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Jadi Paulus menyebutkan di situ tipikal yang pertama adalah disebut di situ manusia duniawi, ya. Jadi natural man. Ya, kalau yang tadi di pasal 3 ayat 1 itu ada disebutkan carnal man, ya. Jadi terjemahannya di sini disamakan antara manusia duniawi dengan orang percaya yang masih duniawi. Begitu ya. Jadi yang pertama ini manusia duniawi, siapa mereka? Bapak Ibu Saudara, mereka adalah orang-orang yang disebut di sini yang tidak menerima sesuatu yang berasal dari Roh Allah. Berarti mereka menerima sesuatu dari roh-roh kegelapan, ya. Mereka menerima sesuatu yang tidak berkenan di hati Tuhan. Jadi di luar Kristus mereka ini yang disebut dengan manusia duniawi, ya, yaitu natural man. Jadi ini adalah orang-orang yang belum percaya kepada keselamatan. Ya, mereka ini adalah orang-orang yang berada di luar rencana Tuhan. Nah, itu tipe yang pertama. Dan saya mengajak kita, Bapak Ibu Saudara, untuk melihat di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 19. Jadi memperjelas lagi siapa mereka dan bagaimana mereka dan di mana mereka ini. Tipe manusia, ya, yang pertama yaitu yang disebut dengan manusia natural atau natural man. Tapi di dalam Alkitab berbahasa Indonesia disamakan sebagai manusia duniawi. Tapi ini adalah tipe yang pertama, yaitu orang-orang yang di luar Kristus. Kita lihat mereka siapa dan bagaimana Paulus menggambarkan keadaan dan juga posisi dari orang-orang yang disebut sebagai natural man ini, ya. Di pasalnya yang ke-1 ayatnya yang ke-19, masih 1 Korintus, ya Bapak Ibu Saudara, ya. 1 Korintus pasal 1 ayatnya yang ke-18 maksud saya. Ya, maaf. Ayatnya yang ke-18. 1 Korintus 1 ayatnya yang ke-18. Saya baca ya. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka. Ya, siapa mereka? Yaitu natural man, yang disebut tadi manusia duniawi, tipe manusia pertama. Jadi pemberitaan apa tadi dikatakan? Pemberitaan tentang salib bagi mereka adalah suatu kebodohan. Ya, mereka yang menganggap itu kebodohan. Padahal salib itu adalah hikmat Tuhan. Amin. Itu adalah jalan keselamatan, tapi mereka menganggap itu adalah nonsense. Ya, mereka menganggap itu adalah suatu berita yang tidak penting. Tapi Paulus katakan di sini, ya, bahwa pemberitaan tentang salib itu adalah kebodohan bagi mereka. Siapa mereka? Mereka yang akan binasa. Nah, jelas ya, Bapak Ibu Saudara, ya. Kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Jadi itu artinya mereka ini, Bapak Ibu Saudaraku, mendengarkan, ya, berita tentang Yesus mati di kayu salib, telah menebus segala dosa kita, mati untuk mengampuni segala dosa umat manusia. Mereka mendengarkan berita Injil keselamatan, tetapi mereka sengaja menutup telinga mereka. Mereka pura-pura tidak mau tahu, ya. Mereka tidak tertarik, ya. Mereka menjauhkan pendengaran telinga mereka dari berita Injil yang disampaikan kepada mereka. Jadi mereka menganggap bahwa itu adalah suatu pekerjaan yang sia-sia,
ya, dan tidak perlu didengar. Begitu ya Bapak Ibu Saudara. Tapi Paulus katakan itulah mereka yang akan binasa. Jadi mereka sendiri memilih untuk menjadi binasa, sehingga mereka nanti di penghakiman Bapak Ibu Saudara tidak bisa menyalahkan Tuhan. Karena kepada mereka sudah diberitakan tentang Yesus mati menghapus segala dosa kita, mengampuni kita, menguduskan kita, membenarkan kita sekali untuk selama-lamanya. Siapa yang percaya pasti diselamatkan, dan ketika percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Tapi mereka menganggap itu tidak penting. Nah, mereka itulah yang disebut dengan natural man. Mereka itulah yang disebut manusia duniawi yang tidak menerima yang sesuatu yang berasal dari Roh Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di ayatnya yang ke-19 itu, bagian B-nya, ini kabar baik buat kita. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu, pemberitaan tentang salib itu adalah kekuatan Allah. Amin. Bukan kekuatan kita, Bapak Ibu Saudara. Kekuatan Allah yang dikaruniakan kepada kita dan yang menguatkan kita. Jadi sumbernya bukan dari diri kita. Amin. Tapi sumbernya dari Allah, yaitu kekuatan kita, yaitu ketika kita percaya kepada salib Kristus, maka melalui iman kita dikatakan diselamatkan, dan itu bukan hasil usahamu, bukan hasil perbuatanmu, tetapi itu adalah pemberian Allah. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kita lihat di sini Paulus itu, Rasul Paulus menjelaskan tipikal yang pertama ini, ya, manusia duniawi adalah orang-orang yang menjadi sasaran dari pemberitaan Injil yang kita sampaikan. Amin. Bapak Ibu Saudara, ya, di mana mereka? Di mana saja, Bapak Ibu Saudaraku, ya, ya, ada di angkutan umum, ya, ada di tepi pantai, ya, ada di gedung-gedung, Bapak Ibu Saudara, dalam perkumpulan-perkumpulan, ya, di mana saja, ada di pesta-pesta, di mana saja mereka ini, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mereka adalah orang-orang yang harus diberitakan tentang kasih karunia Tuhan, Injil kasih karunia, keselamatan hidup yang kekal, supaya mereka mendengar, karena iman timbul dari pendengaran. Meskipun Alkitab mengatakan tidak semua orang mau merespon pemberitaan Injil Kristus, tapi itu bukan urusan kita. Itu bagian mereka dengan Tuhan. Bagian kita adalah kita harus konsisten memberitakan terus kepada mereka, ya, dan mendoakan mereka semua supaya mereka terbuka hatinya, supaya banyak orang yang diselamatkan, karena Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Dan kita mempunyai kekuatan di sana, Bapak Ibu Saudara. Artinya, Bapak Ibu Saudara, kalau kita berhenti memberitakan Injil keselamatan, kita sudah siap-siap untuk dilemahkan. Kita sudah siap untuk diturunkan semangat kita oleh dunia ini kalau kita mulai menunda-nunda pemberitaan Injil keselamatan. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, dan bukan hanya orang yang percaya yang diselamatkan, tapi kepada kita juga dikatakan bahwa pemberitaan itu adalah kekuatan Allah yang terus menopang keyakinan kita, menopang pendirian kita, bahwa di dalam kasih karunia itu, di dalam kasih karunia Tuhan, kita dicukupkan. Amin. Bapak Ibu Saudara, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita lihat lagi di dalam 2 Korintus pasal 4. 2 Korintus pasal 4, kita masih melihat berkaitan dengan mengidentifikasi mereka yang disebut tipe manusia duniawi atau natural man, ya. Di dalam 2 Korintus pasalnya yang keempat, ya, dan itu memang banyak ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat Korintus,
Karena jemaat Korintus ini banyak masalah. Sebagai orang percaya, mereka kurang setia kepada kebenaran, sehingga banyak problem yang harus dibereskan di tengah-tengah jemaat Korintus ini. Nah, kita lihat lagi 2 Korintus pasal 4, ya Bapak Ibu Saudara. Kita baca di ayatnya yang ketiga. Ayatnya yang ketiga. Jadi kita baca di sini dikatakan, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Ayat 5. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus Kristus. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Jadi Paulus katakan di situ bahwa jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita jangan berpikir bahwa setiap kita beritakan Injil kepada orang-orang bahwa mereka itu akan selalu merespon dengan baik-baik saja, Bapak Ibu Saudara ya. Karena dikatakan di situ bahwa apa tadi dikatakan? Ayat 3, maka pemberitaan kami Injil itu tertutup juga untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, manusia, orang-orang yang sengaja menutup hati dan pikirannya untuk menerima informasi tentang berita keselamatan dalam Yesus Kristus, sebenarnya ada kuasa yang mengendalikan mereka, entah mereka sadar atau tidak. Dikatakan oleh ilah zaman ini, mereka mempunyai suatu kecenderungan yang mereka sengaja untuk tidak membuka hati dan pikiran mereka. Akhirnya Injil menjadi tertutup bagi mereka, sehingga mereka tidak melihat cahaya kemuliaan Kristus melalui berita salib Kristus Yesus, di mana di salib itu dinyatakan bahwa semua dosa kita, semua dosa manusia sudah diampuni. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus ya. Jadi Paulus mengatakan di situ bahwa berita Injil itu adalah cahaya. Bapak Ibu Saudara, bahwa pemberitaan tentang keselamatan, berita tentang salib Kristus itu adalah sebuah terang ya, yang menerangi hati manusia, yang memberikan informasi kepada semua orang yang mau terbuka pikirannya, yang mau merespon, mengaminkan di dalam hatinya, mempercayai, meyakininya bahwa pekerjaan Kristus yang sudah selesai di atas kayu salib telah membuka jalan untuk setiap orang memperoleh kepastian keselamatan hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara, itu disebut oleh Paulus adalah cahaya di tengah-tengah kegelapan dunia ini, karena begitu banyak berita ya, informasi di dunia ini yang menyesatkan. Tetapi berita tentang salib Kristus melalui pemberitaan Injil keselamatan, Injil kasih karunia Allah, itu adalah seberkas cahaya yang membuka pikiran manusia supaya manusia tidak bersandar kepada dirinya sendiri, supaya manusia itu tidak mengandalkan perbuatannya, karena itu tidak mungkin bisa menyelamatkan, tidak mengandalkan usahanya, karena tidak mungkin itu bisa menyelamatkan. Tetapi yang bisa menyelamatkan manusia adalah hanya melalui iman kepada pekerjaan Yesus Kristus yang sudah selesai di atas kayu salib. Sebab Kristus berkata, sudah selesai. Amin. Jadi kita bertumpu pada pekerjaan paripurna, ya. Kita bertumpu, kekuatan kita, ya, keberhasilan kita di dalam Tuhan bertumpu pada pekerjaan paripurna yang sudah selesai dikerjakan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus,
Jadi itulah tipikal manusia yang disebut tadi manusia duniawi atau natural man. Dan yang mereka butuhkan apa, Bapak Ibu Saudaraku? Yang mereka butuhkan adalah pemberitaan Injil keselamatan. Amin. Ya, itu yang mereka butuhkan, Bapak Ibu Saudara. Memanggil mereka dengan kesaksian kita, ya, dengan kita mengajarkan kepada mereka tanpa henti-hentinya dan tanpa rasa takut dan gentar, kita terus memberitakan kepada mereka bukan diri kita, seperti Paulus katakan tadi, bukan diri kami yang kami beritakan, ya, bukan keberhasilan kami yang kami beritakan, ya, karena tidak ada sebanding itu dengan keberhasilan yang sudah Yesus Kristus capai di atas kayu salib dengan mengampuni segala dosa kita, menguduskan kita sekali untuk selama-lamanya dengan pengorbanannya, dan nyawanya dikorbankan untuk menebus hidup kita dari kesia-siaan. Dan sekarang kita ditempatkan di dalam kemuliaan, di mana Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang memimpin hidup kita selamanya. Bapak Ibu Saudara, nah sekarang kita akan masuk kepada tipe manusia yang kedua. Kembali lagi kita ke 1 Korintus pasal 3, saudara-saudaraku, ya. Kembali kita ke tipe manusia yang kedua, ya, kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 3. Kembali kita 1 Korintus pasal 3. Inilah tipikal manusia yang kedua disampaikan tadi oleh Rasul Paulus, ya, di ayat yang pertama 1 Korintus pasal 3. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus ini diterjemahkan dengan babes in Christ. Ya, babes in Christ itu adalah anak-anak kecil atau bayi dalam Kristus. Jadi bayi dalam Kristus ini, Bapak Ibu Saudara, itu adalah orang-orang yang pertama kali, ya, mendengar Injil keselamatan dan dia percaya dan dia diselamatkan dan dimeteraikan dengan Roh Kudus. Kita semua pasti mengalami, ya, memulai hidup iman kita mulai dari bayi dalam Kristus. Baru pertama kali kita diselamatkan, kita disebut bayi dalam Kristus secara rohani. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara. Karena kita diciptakan baru, ya, kita menjadi manusia baru, dan kita diposisikan sebagai anak-anak Tuhan. Dan kita lihat, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Paulus mengatakan di situ, ya, di ayatnya yang kedua, dikatakan, susulah yang kuberikan kepadamu, bukan makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Ya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Kamu, dan kamu. Siapa kamu di sini? Kita lihat itu di pasal 1, Bapak Ibu Saudara. Ya, 1 Korintus pasal 1 di ayatnya yang pertama dan yang kedua. Saya baca ya, Bapak Ibu Saudara ya. Ya, 1 Korintus 1 ayat 1 dan 2. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang telah dipanggil menjadi orang-orang kudus. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, mereka ini adalah orang-orang kudus, ya. Itu yang Paulus katakan dalam posisi di mana Paulus katakan, dulu kamu, ya, baru pertama kali diselamatkan, baru mengenal Kristus, mengenal kebenaran. Dikatakan waktu itu kamu masih disebut bayi dalam Kristus. Dan Paulus katakan, susulah yang kuberikan yang menjadi kebutuhanmu, ya, yaitu berbicara tentang apa, Bapak Ibu Saudara? Berarti ini adalah
makanan yang ringan saja, ya, yang bisa dicerna oleh orang yang baru diselamatkan, yaitu adalah ya pemberitaan tentang ajaran-ajaran dasar mengenai keselamatan. Dan kita, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, biasanya di kalangan orang percaya setidaknya ada 7 sampai 10 ya doktrin dasar yang harus dipahami, yang harus dimengerti di awal. Biasanya Bapak Ibu Saudara itu diterima oleh kita di pos-pos pelayanan, ya, pos-pos PI, penginjilan atau pendalaman Alkitab, ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, disitulah kita lihat orang-orang yang baru selamat ini mengetahui dasar-dasar mengenai keselamatan, pengampunan, ya, pembenaran, pengudusan, kemudian iman dan perbuatan, dan juga ya bagian topik-topik yang lain mengenai kebangkitan, penghakiman, dan pengangkatan, dan seterusnya Bapak Ibu Saudara. Jadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah maka kita lihat di sini ya, bayi dalam Kristus ini belum memahami konsep yang luas tentang bagaimana mengenali pengetahuan kebenaran ya di dalam konsep yang lebih luas, yang lebih tinggi, yang lebih dalam, dan Bapak Ibu Saudara, bagaimana menerapkan itu yang disebut oleh Rasul Paulus sebagai rahasia Kristus di dalam setiap detail kehidupan dan pelayanan kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi karena untuk bisa memahami konsep kebenaran kasih karunia Allah yang berkaitan dengan kehidupan manusia baru di dalam Kristus Yesus, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu diperlukan waktu yang cukup untuk terus belajar. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara. Ya, karena itulah mengapa di 1 Timotius pasal 2 ayat 3 dan 4, 1, 2, 3, 4 ya, begitu ya Bapak Yohanes ya, 1, 2, 3, 4, biasanya begitu disebutnya untuk mengingat 1 Timotius pasal 2 ayat 3 dan 4, Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan, titik, tidak, bukan titik, ya masih koma, dan ya datang, bergerak, membawa dirinya masing-masing, ya, bukan dipaksa, tapi dengan kerelaan datang kepada pengetahuan akan kebenaran. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, ya supaya apa? Supaya kita bisa memahami dengan lengkap. Jangan baru tahu sedikit saja, merasa sudah tahu segunung. Bapak Ibu Saudara, Paulus mengatakan itu bukan hasil usahamu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang menyombongkan diri. Amin. Ini adalah pekerjaan Tuhan, sehingga kita harus merendahkan diri dan selalu bersikap bahwa kita butuh informasi yang baru tentang bagaimana hidup baru yang Tuhan karuniakan kepada kita ini berfungsi sebagaimana yang Dia kehendaki setiap hari. Amin. Bapak Ibu Saudara, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun kita terus datang kepada pengetahuan akan kebenaran. Karena apa? Kalau tidak Bapak Ibu Saudara, nanti akan kita lihat tipikal manusia yang ketiga inilah yang tidak diharapkan oleh Tuhan terjadi di dalam kehidupan orang percaya. Ya, apa itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus? Tipikal manusia yang ketiga, ya, yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam ya 1 Korintus pasal 3 ini, ya, dikatakan di ayat 3, karena kamu masih manusia duniawi. Manusia duniawi di sini orang percaya duniawi. Kalau yang tadi kan natural man, diterjemahkan sebagai manusia duniawi, orang yang belum selamat. Tapi di sini orang yang percaya, yang sudah lama selamat, tapi bisa menjadi disebut orang manusia, orang percaya duniawi. Karena kamu masih manusia duniawi, ya, jemaat Korintus ini Paulus katakan begitu. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan kamu hidup secara duniawi? Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus,
Inilah tipikal manusia yang ketiga, yaitu orang percaya yang disebut orang percaya duniawi. Kok bisa Bapak Ibu Saudara? Bisa. Ya, bisa terjadi. Apakah harus? Tidak. Amin. Tidak harus, tapi bisa terjadi. Tergantung. Ya, tergantung bagaimana orang percaya tersebut, apakah dia mau bertumbuh terus supaya lepas dari keadaan di mana dia adalah bayi dalam Kristus awalnya, dan dia harus bertumbuh terus menjadi dewasa sampai mencapai kepada tingkat tipe manusia yang keempat yang sebentar akan kita lihat. Tapi di Bapak Ibu Saudara, manusia duniawi, orang percaya duniawi ini adalah antara tipikal bayi dalam Kristus dengan manusia rohani. Ini ada di tengah-tengah, Bapak Ibu Saudara. Kenapa di tengah-tengah, Bapak Ibu Saudara? Kita lihat di situ, Paulus katakan tadi bahwa kamu, apa dikatakan di ayatnya yang ke ayat 2 tadi, ayat 2 bisa kita lihat. Ya, susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena sudah lama sejak Paulus memberitakan Injil keselamatan di jemaat Korintus ini. Kemudian dia menulis surat kepada mereka firman Tuhan. Jadi sudah ada jeda, waktu yang cukup, ya, bertahun-tahun sesudah mereka ini selamat. Mereka sudah ada waktu untuk mengalami proses pertumbuhan, tapi mereka tidak membawa diri mereka kepada proses pertumbuhan iman yang sesuai dengan panggilan Allah di dalam tubuh Kristus. Maka jemaat Korintus ini, Bapak Ibu Saudara, Paulus katakan tipikal mereka adalah tipikal orang percaya yang disebut orang percaya yang hidup secara duniawi. Karena di antara mereka dikatakan ada iri hati dan ada perselisihan, dan itu menunjukkan bahwa mereka bukanlah orang yang sudah dewasa secara rohani. Mereka masih tetap seperti, ya, bayi dalam Kristus yang belum bisa mencerna, ya, belum bisa mencerna tentang bagaimana pengajaran yang harus mereka hidupi dan bagaimana mereka menerapkan itu di dalam kehidupan mereka. Mencerna saja tidak bisa, Bapak Ibu Saudara, apalagi mempraktikkan, ya kan? Ya, mencerna saja, menerima saja mereka tidak mampu, ya, bahwa orang-orang Korintus ini, Bapak Ibu Saudaraku, masih tertutup juga kepada semua wawasan kebenaran yang seharusnya, ya, mereka harus tangkap itu. Mereka harus bisa memahami betapa luas, betapa panjang, betapa tinggi dan betapa lebar kasih Kristus yang dikaruniakan kepada mereka. Harus belajar, tetapi mereka dikatakan tidak mengalami pertumbuhan sama sekali, ya. Jadi ada tanaman disebut dengan tanaman bonsai. Bonsai itu, Bapak Ibu Saudara, berapa lama pun, ya, dia tanaman itu tumbuh tapi dia tetap kecil saja, ya. Jadi iman mereka iman bonsai, Bapak Ibu Saudara. Itu bermasalah atau tidak? Bermasalah, Bapak Ibu Saudara. Makanya Paulus menegur mereka di situ, ya. Karena apa? Orang percaya duniawi itu akan cenderung menjadi batu sandungan, ya. Menjadi batu sandungan terhadap kesaksian Injil. Karena dia tidak membantu untuk memuluskan, ya, meluruskan dan melancarkan pemberitaan Injil Kristus, ya. Orang percaya yang duniawi ini adalah orang yang cenderung, Bapak Ibu Saudara, ya, menampakkan di mana dia bersikap anti, ya, anti kepada kedalaman firman Tuhan. Dan biasanya orang ini sama seperti bayi dalam Kristus yang baru selamat, ya, belum bisa tahan dia mendengarkan firman Tuhan dengan waktu durasi yang lama. Ya, jadi kalau Bapak Ibu lihat ada orang percaya, ya, langsung bosan mendengarkan firman Tuhan, nah, itulah dia, ya.
Jadi itulah tipe-tipenya, berarti dia belum memiliki suatu kerinduan yang besar, kapasitas rohani orang itu belum terbuka lebar. Jadi masih pori-porinya masih banyak tertutup begitu, jadi gampang keringatan dia, ya. Keringatan kalau dengar firman Tuhan. Jadi gampang dia gelisah, Bapak Ibu Saudara, ya. Belum bisa tenang gitu ya, Pak Jo ya. Nah, begitu saudara-saudara. Jadi kalau kita lihat orang yang seperti itu dalam tipe orang yang tidak percaya, apalagi tipe orang yang tidak percaya, yang pertama tadi manusia natural man, manusia duniawi, ya. Bapak Ibu Saudara, kalau saya memberitakan firman, kadang-kadang ada satu kelompok yang suka membisikkan kepada saya. Dia bilang, Pak Pendeta, kalau bisa firmannya yang singkat-singkat aja ya. Katanya gitu sama saya. Saya bilang, kau aja yang bawa firman, ya kan? Karena kau yang paling tahu kan? Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena memang dia tidak suka, ya, tidak suka firman itu lama. Karena memang dia sebagai manusia daging itu menolak, Bapak Ibu Saudara, ya. Tidak ada damai sejahtera di dalam dirinya untuk mendengarkan lama-lama firman Tuhan. Ya, tentunya firman Tuhan yang benar-benar murni. Itu tadi yang Paulus katakan ya. Ya, jadi makanan keras, Bapak Ibu Saudaraku, ya, bagaimana mengkonsepkan, bagaimana mengambil konsep daripada kasih karunia untuk kita dapat terapkan di dalam setiap detail kehidupan kita, itu harus kita pelajari terus, amin. Iya Bapak Ibu Saudara, karena hidup itu rumit, ya. Hidup yang kita jalani itu rumit Bapak Ibu Saudara. Kita memerlukan hikmat dari Tuhan, amin. Ya, kita tidak bisa mengandalkan pikiran kita sendiri. Tidak bisa kita mengandalkan hanya pengetahuan kita Bapak Ibu Saudara atau imajinasi kita. Tidak bisa Bapak Ibu Saudara, itu tidak akan bekerja. Ya, karena apa? Karena manusia itu daging. Ya, manusia itu mempunyai imajinasi-imajinasi tersendiri, ya, di mana dia belum mengkonfirmasi apa yang diinginkannya kepada firman kebenaran, apakah sesuai atau tidak. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini adalah sebuah proses, ya, yang Tuhan inginkan bagi kita supaya tidak terjadi seperti jemaat Korintus ini, Bapak Ibu Saudara. Jadi ini bukan dambaan Tuhan. Orang percaya bukan dambaan Tuhan, ya, yaitu yang disebut tadi sebagai orang percaya duniawi, ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah kalau kita lihat di dalam Roma pasal 12, mari kita lihat di dalam Roma pasal 12, Bapak Ibu Saudaraku, Paulus meminta kepada jemaat kudusnya Tuhan di Yerusalem lagi, ya, di Roma. Ya, karena tadi pagi kita berbicara tentang orang percaya di Yerusalem, ya. Ya, Bapak Ibu Saudara, masih dekat-dekat di ingatan, ya. Nah, di Roma, jemaat di Roma, Roma pasalnya yang ke-12, ayatnya yang kedua. Ya, ini Paulus ingatkan Bapak Ibu Saudara kepada jemaat di Roma, jemaat kudusnya Tuhan. Apa dikatakan? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, karena dunia ini mempunyai wajah, mempunyai rupa, mempunyai gambaran tersendiri tentang apa yang mereka inginkan. Jadi Paulus katakan, jangan kamu menjadi serupa berangan-angan seperti dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, amin, pembaharuan pikiranmu, ya, sehingga kamu dapat membedakan, dapat membuktikan manakah kehendak Allah, apa yang baik atau apa yang terbaik, excellent, ya, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna, amin. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi di sini Paulus mengatakan, jangan kamu serupa dengan dunia ini. Kenapa? Karena dunia ini tidak akan memikirkan tentang penghakiman yang akan datang. Mereka berpikir, Bapak Ibu Saudara, bahwa dengan perbuatan-perbuatan mereka, mereka akan lolos dari hukuman yang akan datang. Tidak mungkin, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, tetapi oleh kasih karunia Tuhan,
Sekarang kita dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Satu-satunya cara untuk diselamatkan dari hukuman yang akan datang adalah karena setiap orang percaya kepada penebusan yang dikerjakan oleh Kristus di atas kayu salib. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sedangkan kita sebagai orang-orang percaya yang bertumbuh terus di dalam pengenalan akan kasih karunia Allah, maka kita memikirkan bagaimana supaya banyak orang yang diselamatkan, supaya banyak orang yang mengetahui kebenaran ini, karena ini adalah merupakan manifestasi daripada kasih Allah yang sempurna. Amin. Manifestasi perwujudan daripada kasih Allah yang sempurna adalah ketika kita memberitahu bahwa semua dosamu sudah diampuni oleh Tuhan. Amin. Ya simpel saja, simpel, jangan rumit Bapak Ibu Saudara. Ya kita memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, jangan rumit-rumit. Ya, kita memberitahu bahwa kamu sudah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Ya. Oke, maaf ya Bapak Ibu ya. Kalau saya bisukan, saya tutup dulu. Tolong nanti akan saya berikan kesempatan setelah kita masuk pada sesi diskusi ya, supaya tidak terganggu suara-suara. Jadi saya mute dulu ya. Oke, baik. Bapak Ibu Saudara, kita lanjut lagi. Nah, jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bagian tipe yang ketiga tadi yaitu ya orang-orang percaya yang tidak diharapkan sedemikian mereka jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi ya dikatakan berubahlah oleh pembaharuan budimu, pembaharuan ya akal pikiranmu. Bagaimana caranya Bapak Ibu Saudara? Akal pikiran kita itu bagaimana bisa diperbaharui? Tentu saja itu adalah karena kita terus belajar memahami tentang firman Tuhan, karena firman Tuhan itulah yang bersentuhan dengan kerohanian kita. Amin. Firman Tuhan itulah yang bersentuhan dengan kerohanian kita Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi dengan demikian itulah menjadi seperti biasa disebut oleh saudara kita ya Pak Jo sebagai nutrisi. Amin. Ya, itu saya senang itu kalau Pak Jo menyampaikan setiap kita sudah bertemu seperti ini, Pak Jo katakan terima kasih untuk nutrisi rohani. Begitu ya Pak Jo ya? Ya, betul Bapak Ibu Saudara, karena kita ini memerlukan, kita ini membutuhkan ya asupan gizi ya, karena setiap hari kita ini berjuang ya Bapak Ibu Saudara, berjuang untuk bisa melakukan semua pekerjaan kita dengan benar dan tidak bersalah. Kan itu Bapak Ibu Saudara ya. Jadi kita membutuhkan kekuatan hikmat dari Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sekarang kita lihat, kita masuk pada bagian yang keempat, yaitu tipe manusia yang keempat, yaitu tipe manusia rohani. Ini adalah dambaan. Amin. Ini adalah dambaan daripada Tuhan kita bagi setiap orang yang percaya. Ya, ini adalah orang yang ideal, orang yang ideal, manusia yang ideal di hadapan Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, adalah yang disebut manusia rohani. Kita lihat tadi di ayat berapa itu? Ya, kita kembali dulu ke kitab 1 Korintus pasal 3. Karena di sana Paulus merinci ya tentang 4 tipe manusia, dan yang keempat adalah manusia rohani atau spiritual man. Ya, spiritual man, manusia rohani. Kita lihat itu ada di 1 Korintus pasal 2. Ya, 1 Korintus pasal 2 ayatnya yang ke-15. Ayatnya yang ke-15. Nah, ayatnya yang ke-15 dan 16. Kita akan membaca, Bapak Ibu Saudara, dikatakan di situ ayat 15. Tetapi manusia rohani. Nah, ini dia, spiritual man. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak
dinilai oleh orang lain. Ayat 16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Jadi lihat Bapak Ibu Saudara, Paulus menghubungkan manusia rohani ini dengan karakter daripada pikiran Tuhan. Amin. Luar biasa ya Bapak Ibu Saudara. Pikiran manusia saja belum tentu itu bisa kita duga ya. Ya Pak Jo ya. Belum tentu bisa kita duga pikiran manusia, tapi ini dihubungkan dengan pikiran Tuhan. Wah, betapa luar biasa itu ya. Jadi dikatakan di situ ya, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Amin. Ya, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Pikiran Tuhan, pikiran Kristus itu adalah merupakan muatan atau konten daripada pikiran dari orang-orang yang disebut manusia rohani. Dan itu pasti ada di mana Bapak Ibu Saudara? Ada di gedung-gedung bertingkat itu Bapak Ibu Saudara? Tidak ada itu Bapak Ibu Saudara. Ada di bukit-bukit, ada di gunung-gunung itu Bapak Ibu Saudara. Ya, ada di tengah lautan. Ada di mana itu Bapak Ibu Saudara? Ada di puncak-puncak. Tidak ada itu Bapak Ibu Saudara. Pikiran Kristus, pikiran Allah, pikiran Tuhan itu ada di dalam firman Tuhan yang kita pegang setiap hari. Makanya ya, itu kita baca. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita baca dan kita pelajari sehingga dikatakan Bapak Ibu Saudara di situ bahwa manusia rohani bisa menilai segala sesuatu berdasarkan apa? Ya, Bapak Ibu Saudara, berdasarkan apa yang dikatakan Tuhan, bukan berdasarkan apa yang dia pikirkan, bukan berdasarkan imajinasi yang dia kemampuan dirinya sendiri. Tidak bisa Bapak Ibu Saudara. Kita tidak bisa menilai segala sesuatu ya di luar daripada otoritas Tuhan dari firman yang dinyatakan kepada kita. Disitulah Bapak Ibu Saudara kita mempunyai pengertian atau pengetahuan untuk bisa menilai segala sesuatu apa yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Nah, saudara-saudara, karena itu saya mengajak kita ya lebih rinci lagi disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal 13. 1 Korintus pasal 13 ya. 1 Korintus pasal 13, kita lihat Bapak Ibu Saudara. Ya, ini sangat luar biasa. Paulus mendeskripsikan di sini ya bagaimana manusia rohani yang mengenali jalan-jalan yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam setiap bagian kehidupan yang menjadi tanggung jawabnya. Kita lihat Bapak Ibu Saudara. Ya, 1 Korintus pasal 13. Ya, judulnya di atas itu apa? Bapak Ibu Saudara, judulnya di atas di perikop ya Alkitab yang berbahasa Indonesia. Judulnya apa? Satu kata, yaitu apa? Kasih. Amin. Ya. Ya Saudara, itu menjadi dambaan Tuhan bagi setiap orang yang percaya yang memasuki tipe yang keempat ini, manusia rohani. Bagaimana deskripsinya? Bagaimana gambarannya? Dikatakan Paulus di situ, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Ya, tanpa kasih tidak ada artinya. Amin. Yang kedua, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Tanpa kasih tidak ada guna semuanya. Bapak Ibu Saudara, kasih yang ada di dalam Kristus Yesus, bukan kasih manusia Bapak Ibu Saudara. Kalau kasih manusia lain lagi tuh, ya kan? Kalau kau kasih saya kasih kau. Kan begitu kan? Kalau saya kasih kau, kasih lagi aku. Kan begitu kalau kasih manusia. Tapi kalau kasih Kristus, dia mati, ya mengorbankan nyawanya, bukan karena dia ingin mendapatkan imbalan dari manusia,
atau ingin mendapatkan sesuatu keuntungan dari manusia. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Itu dilakukan Kristus di atas kayu salib dengan tulus dan dengan ikhlas hati untuk menunjukkan kasih-Nya kepada semua orang. Ayatnya yang ketiga. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Luar biasa. Bersyukur kalau kita semuanya mengenal kasih yang ada di dalam Kristus Yesus, karena itulah yang bernilai. Amin. Bernilai tinggi. Bapak Ibu Saudara, ya, bukan asal bernilai, tapi bernilai tinggi. Karena dikatakan itu melebihi dari segala sesuatu apapun. Nah, sekarang kita lihat deskripsi daripada kasih itu. Dikatakan di ayatnya keempat. Kasih itu apa? Sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan dirinya sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ya, kalau saya ganti kata ia ini dengan namanya Pak Yohanes dulu ya. Dia pinjam ya, saudaraku ya. Di ayat 6 ini ya. Di ayat 6. Ya, Bapak Yohanes tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Luar biasa Bapak Yohanes ya. Oke, satu lagi Bapak Yohanes ayat 7. Bapak Yohanes menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Keren nggak Bapak Yohanes? Ya, Bapak Ibu Saudara, keren sekali itu ya. Ya, oke. Luar biasa ya. Jadi itulah kasih tadi. Ayatnya yang ke-8. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti. Ya, jadi jangan diterus-terusin, ya kan Bapak Ibu Saudara, bahasa roh itu sudah berhenti, ya begitu ya. Pengetahuan akan lenyap, sudah lenyap, ya, karena firman Tuhan Alkitab sudah sempurna. Ayat 9, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Ya, sekarang di ayat 10, tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Jadi sekarang kita bertumpu pada pengenalan akan kehendak Tuhan sepenuhnya, supaya kita menjadi dewasa ada di tangan kita, yaitu firman Tuhan. Amin. Tidak jauh-jauh Bapak Ibu Saudara, ada di tangan kita, ada di rumah kita masing-masing. Ya, tinggal bagaimana kita menentukan keputusan kita untuk terus mempelajari firman Tuhan supaya mendewasakan kita di dalam kesempurnaan yang sudah kita miliki di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, kita perhatikan di ayatnya yang ke-11. Nah, di sini kita fokus pada ayatnya yang ke-11 ini Bapak Ibu Saudara. Ya, berkaitan dengan manusia rohani kita tadi, ayat 11. Ketika aku apa? Ketika aku kanak-kanak, apa? Aku merasa seperti kanak-kanak. Anak-anak dengan kanak-kanak itu beda Bapak Ibu Saudara. Kita tetap anak-anak Tuhan sampai kita dewasa, mulai dari kecil sampai dewasa pun kita tetap anak-anak Tuhan. Tapi kita tidak harus menjadi kanak-kanak, karena kanak-kanak itu sudah mengarah kepada sifat yang kurang dewasa, ya, di dalam perkataan, ya, di dalam sikap dan tanggung jawab, dan di dalam moral, ya, dan segala hal yang berkaitan dengan tugas yang panggilan kita sebagai orang percaya. Maka dikatakan di situ, ketika aku masih kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Nah, itu Bapak Ibu Saudara, kita ketika kita di tipe manusia yang kedua tadi sebagai bayi dalam Kristus. Ya, maklum Bapak Ibu Saudara ya. Kalau masih anak kecil ya, bersikap seperti anak kecil ya maklum, karena memang itulah kemampuannya, itulah keadaannya. Amin. Tapi Bapak Ibu Saudara,
Ya, kalau kita sudah menjadi orang percaya yang sudah lama diselamatkan, kita orang yang sudah mengalami proses di mana kita dibentuk melalui kehidupan kita, ya, iman kita kepada Kristus, kita harus dikatakan apa tadi di situ? Di bagian B-nya, sekarang sesudah aku menjadi dewasa, apa? Selanjutnya, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Amin. Iya, Bapak Ibu Saudara. Jadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka kita harus bergerak, bertumbuh terus ke arah kedewasaan. Supaya apa, Bapak Ibu Saudara? Supaya kita bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain, untuk menyaksikan kasih Kristus yang sempurna itu. Kalau tidak, Bapak Ibu Saudara, ya, kalau kita tidak bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus, pengetahuan yang benar dalam konsep yang lebih dalam, yang lebih luas tentang rahasia Kristus yang dikatakan oleh Rasul Paulus, yang berabad-abad lamanya tersembunyi tetapi sekarang dinyatakan di dalam kasih karunia-Nya. Kalau kita tidak masuk ke dalam konsep yang lebih dalam lagi tentang pikiran Kristus, pikiran dan perasaan Kristus, ya, Kristus yang adalah kepala dan kita adalah anggota tubuhnya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka ya, pemberitaan tentang kasih karunia Tuhan itu akan menjadi lambat, ya, akan menjadi tertunda, ya, Bapak Ibu Saudara. Tapi sebaliknya, kalau kita terus maju di dalam pengenalan kita dengan pengetahuan yang sempurna, ya, pengertian yang sempurna yang dikerjakan oleh Kristus di atas kayu salib, yang dinyatakan melalui firman kasih karunia-Nya, maka Bapak Ibu Saudara dan saya menuju kepada pendewasaan, ya, di dalam Kristus, kematangan kita di dalam Kristus, bukan di dalam imajinasi kita, Bapak Ibu Saudara, tidak. Kita tidak bisa bertumbuh di dalam imajinasi kita yang lama, karena yang lama sudah berlalu, amin. Ya, yang baru yang sudah tiba saat ini, kita harus mengkonfirmasi, kita harus mencondongkan, dan kita harus menyesuaikan, mengadaptasikan kemauan-kemauan kita, perkataan-perkataan kita, kehendak kita, keinginan-keinginan kita kepada apa yang menjadi gambaran besarnya, ya, dari kehidupan kasih karunia Allah di dalam manusia baru yang diciptakan oleh Allah di dalam Kristus Yesus menurut kekudusan dan kebenaran yang sesungguhnya. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, mari kita lihat bagian yang terakhir, ya, bagian yang terakhir dari Efesus pasal 4. Oke, Efesus pasal 4. Supaya kita nanti ada sedikit waktu untuk bisa sharing, berdiskusi, ya, tanya jawab Bapak Ibu Saudara di dalam ruang Zoom meeting kita. Maka saya mengajak kita untuk melihat Efesus pasalnya yang keempat. Efesus pasal 4. Ya, kita lihat Bapak Ibu Saudara, ya, bagaimana orientasi daripada manusia baru, manusia rohani, ya, spiritual man yang diharapkan oleh Allah, di mana kita harus bergerak maju, ya, bersama-sama di dalam konsep ini, yaitu di ayatnya yang ke-11, ya, Efesus pasal 4 ayat 11. Mulai dari ayat 11 dikatakan, dan Yesuslah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, ayat 12, untuk memperlengkapi orang-orang kudus, bukan orang-orang berdosa, memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kita harus diperlengkapi dengan informasi yang seluas-luasnya tentang pekerjaan Kristus yang sempurna, yang sudah selesai dilakukannya di atas kayu salib, yang dimanifestasikan, yang diwujudkan, ya, melalui pengenalan kita akan firman-Nya. Amin. Ya. Nah, karena itu dikatakan di situ sebagai tubuh Kristus, ya,
Ayat 13, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh. Amin. Bukan kedewasaan setengah, kedewasaan penuh, ya. Dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan siapa? Bukan sesuai dengan kepenuhan manusia, bukan sesuai dengan kepenuhan organisasi, bukan sesuai dengan kepenuhan kelompok tertentu, tidak. Kepenuhan kita yang sesuai adalah kepenuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, ya, karena hidup kita itu bersumber dari Kristus, hidup yang baru, maka kepenuhan dan pertumbuhan, ya, dan kemajuan, Bapak Ibu Saudara, segala sesuatu, buah kebenaran itu juga harus terkonfirmasi sebagaimana, ya, yang dikehendaki oleh pikiran Kristus yang ada di dalam firman-Nya. Kalau tidak, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sedang membangun tubuh Kristus dengan kehendak kita sendiri, dan itu pasti hasilnya apa? Paulus katakan 1 Korintus 3, itu bagaikan kayu, rumput kering dan jerami yang semuanya akan hangus, tidak ada sisa kalau sudah diuji nanti, ya, di tahta pengadilan Kristus, di kursi pengadilan Kristus. Allah mau supaya apa yang kita kerjakan, yang kita lakukan di dalam proses mencapai pertumbuhan dan kedewasaan iman kita itu sesuai dengan, ya, sesuai dengan karakter daripada bangunan, bahan-bahan bangunan yang Tuhan Yesus inginkan, seperti emas, perak, dan batu permata. Amin. Dan hanya Roh Kudus yang bisa mengerjakan itu di dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa menciptakan itu, ya, berdasarkan pengetahuan dan imajinasi atau kemampuan kita, Bapak Ibu Saudara. Hanya firman Allah yang bisa mengerjakan itu di dalam kehidupan kita dan mendewasakan kita dan membuat kita, Bapak Ibu Saudara, menjadi orang yang mempunyai kapasitas di dalam pelayanan kasih karunia, sebagaimana yang Paulus katakan bahwa kasih karunia Allah cukup bagimu, cukup bagi kita. Amin. Dia mencukupkan apa yang kita perlukan untuk bisa melakukan pekerjaan Tuhan ini. Tetapi kita, Bapak Ibu Saudara, harus bertumbuh terus menjadi pribadi yang dewasa di dalam Kristus, karena manusia rohani inilah yang siap dipakai oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaannya dengan segala tantangan yang ada di dalamnya, seperti yang Paulus katakan, Bapak Ibu Saudaraku, ya, di mana dia berkata, aku telah mengakhiri pertandingan iman yang benar dan telah mencapai garis akhir. Amin. Sebelumnya dia katakan apa? Ya, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun asal saja aku dapat mencapai garis akhir, yaitu untuk melaksanakan tugas yang Tuhan percayakan kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Dan terakhir di penghujung, di masa akhir hidupnya, Paulus katakan, aku telah menyelesaikan pertandingan iman dan aku sudah mencapai garis finish, dan sekarang bagiku sudah tersedia mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan oleh Tuhan Hakim yang adil. Tapi bukan hanya kepadaku, Paulus katakan, tapi juga kepada semua orang percaya yang merindukan hal itu. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kita sudah melihat pada malam hari ini 4 tipe manusia yang digambarkan oleh Rasul Paulus. Yang pertama adalah natural man, ya, manusia duniawi, yang orang yang belum diselamatkan, di mana kita juga dulu ada di sana. Ya, kita juga posisi kita dulu dari sana, kan? Ya, Pak Jo. Ya, kita dari sana dulu. Lalu kita menjalani proses yang kedua sesudah kita diselamatkan. Di awal kita adalah babes in Christ, anak-anak bayi dalam Kristus, ya, yang terus merindukan air susu yang murni, yaitu firman Allah, firman kasih karunia Allah, dan kita terus bertumbuh mengenali kehendaknya, dan kita melayani Dia, memberikan diri kita untuk dipakai oleh Tuhan, ya, dalam persekutuan yang kudus, ya, kita bertumbuh bersama,
saling melayani, hidup dalam kasih Kristus yang sempurna, dan terlebih lagi menyaksikan kebenaran Injil kasih karunia Allah bagi semua orang, agar semua orang diselamatkan dan juga datang pada pengetahuan akan kebenaran. Bapak Ibu Saudara, tapi kita tidak diharapkan untuk masuk kepada tahapan manusia tipe yang ketiga, yaitu manusia duniawi. Tapi Bapak Ibu Saudara, itu kenyataannya, Bapak Ibu Saudara, kenyataannya banyak orang percaya juga yang berhenti bertumbuh, berhenti untuk belajar firman Tuhan. Mereka merasa sudah tahu semuanya. Karena itulah mereka, Bapak Ibu Saudara, bisa menjadi yang Paulus katakan, kamu ada perselisihan, ada iri hati, ada kesombongan, dan ada hal-hal yang banyak terjadi di jemaat Korintus itu, Bapak Ibu Saudara, yang dikoreksi oleh Rasul Paulus, dan tidak seharusnya demikian. Karena apa? Karena hidup kita diterangi oleh Injil Kristus, Injil damai sejahtera, maka sepatutnya lah kita memberitakan damai sejahtera kepada semua orang. Amin. Bapak Ibu Saudara, sehingga dengan demikian kita terus bergerak maju, yaitu bagaimana kita menjadi tipikal manusia rohani, spiritual man, di mana ini adalah tujuan Allah memberikan kita kesempatan panjang umur, sehat selalu. Amin. Supaya kita bisa mendapat kesempatan untuk belajar terus, yaitu membagi firman kebenaran dengan tepat, karena itu adalah merupakan cara kita untuk bertumbuh di dalam tubuh Kristus, manusia baru ini. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Maka sekarang kita sudah bisa membayangkan sudah di tahap mana kita sekarang. Amin. Dan kita akan maju terus kemana. Jadi bukan meraba-raba secara rohani, angin barat, angin timur, angin selatan, kemana arah angin kita ikut ke sana, terombang ambing, tidak demikian Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita adalah orang-orang dewasa secara rohani yang distabilkan, bukan labil, Bapak Ibu Saudara, bukan labil tapi stabil, senantiasa hidup di dalam tuntunan dan bimbingan Roh Kudus ke arah mana hidup kita dibawa oleh Tuhan Yesus, yaitu mengenali pengetahuan menjadi dewasa penuh di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ini adalah perjalanan petualangan hidup. Kita berpetualangan hidup kita, Bapak Ibu Saudaraku, bersama dengan Kristus melewati berbagai ujian dan cobaan. Benar Bapak Ibu Saudara Karena ini tidak segampang membolak telapak tangan, bim salah bim, tapi ini adalah sebuah proses sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita. Hidup kita terus dibentuk, kadang harus digosok. Bapak Ibu Saudara, kita harus menghadapi hal-hal yang kadang tidak menyenangkan hati kita, hal-hal yang mengecewakan kita, hal-hal yang tidak kita duga, dan lain sebagainya bisa terjadi dari orang-orang lain, Bapak Ibu Saudaraku. Tapi semuanya itu kita pasrahkan, kita serahkan kepada Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudaraku, seperti doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani, jangan kehendakku tapi kehendak-Mu lah yang jadi. Nah, itulah doa kita Bapak Ibu Saudaraku dalam menjalani kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, bagi orang-orang kudusnya Tuhan. Mari kita bertumbuh terus dalam pengenalan akan kasih karunia Tuhan ini, supaya kita bisa terus Bapak Ibu Saudara membagikan kabar baik ini kepada semua orang. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, demikian pada malam hari ini yang dapat saya sampaikan untuk kita semuanya. Terberkatilah kita semuanya yang mengikuti pemaparan firman Tuhan di malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati hidup kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih, syukur bagimu ya Bapa. Engkau Tuhan kami, Engkau Allah kami yang telah menyelamatkan hidup kami dan tidak akan pernah sia-sia lagi. Engkau terus membimbing hati dan pikiran kami untuk mengenali semua jalan-jalan yang sudah Engkau buka luas untuk kami masuk kepada semua rencana-Mu.
Dan kami bersyukur ya Tuhan Yesus, ada firman yang terus menuntun kami. Diberkatilah semuanya yang mendengarkan kebenaran firman-Mu, terberkatilah mereka semuanya, dan kami diberikan kemampuan untuk menjalani kehidupan kami di dalam damai sejahtera-Mu. Hidup kami berbuah, bertumbuh, berbuah, dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu, dan sukacita bagi keluarga kami, bagi saudara-saudara kami, dan bagi siapapun yang terhubung dengan kehidupan kami. Biarlah kesaksian kami menerangi hati dan pikiran mereka semua. Terima kasih Bapa di dalam surga, dalam nama Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh Kudus kami bersyukur kepada Bapa dalam surga. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku semuanya, diberkatilah kita semua. Ya, puji Tuhan. Ya, mari kita akan masuk pada sesi sharing, berbagi pengalaman. Ya, dan kita akan jumpa besok pagi atau di hari berikutnya lagi. Terima kasih, Tuhan memberkati. Salam kudus buat kita semuanya. Ya, salam kudus Bapak Ibu Saudara. Terima kasih, selamat malam.